Berikutnya, ada 7 hal terkait dengan persiapan kos. Ya, jadi yang pertama yang perlu kalian persiapkan adalah mental. Biasanya untuk yang tidak pernah merantau, pasti ada rasa gelisah, deg-degan, rasa tidak nyaman untuk berpisah dari orang tua ataupun keluarga. Cuman tenang saja, kuliah di luar kota itu sebenarnya hanya pindah tempat tinggal saja. Karena saya sendiri sudah 26 tahun merantau dan nyaman-nyaman saja. Tantangannya adalah di awal, sebelum berangkat dan pada saat minggu-minggu pertama atau bulan-bulan pertama pada saat kamu jauh dari orang tua dan keluarga kamu. Ya, jadi hal yang pertama harus kamu persiapkan adalah mental kamu. Kuatin dulu atau bangun dulu kekuatannya. Bagaimana caranya? Kenali dulu dengan baik apa alasan kamu harus kuliah di luar kota. Biasanya sih karena itu PTN favoritnya atau PTN yang disukai atau kampus yang disukai. Ya, itu biasanya jadi alasan pertama. Yang kedua, secara analisa ternyata nilai kamu cukup ke PTN ataupun jurusan di luar kota. Yang ketiga, karena jurusan dan atau program studi yang kamu mau itu tidak ada di provinsi tempat kamu berada. Ya, misalnya jurusan kriminologi UI. Ya, setahu saya itu baru di UI saja ada jurusan kriminologi UI. Sehingga mau nggak mau kamu harus ke Jakarta, sementara kamu tidak tinggal di Jakarta. Ya, itu penyebabnya. Nah, biasanya juga faktor lain, bisa jadi kota itu jadi kota favoritnya kamu. Misalnya apa? Bandung tuh, saya pengen kuliah di Bandung gitu karena dingin, orangnya juga cakep-cakep misalnya. Atau saya pengen kuliah di Jogja atau di Malang deh gitu, karena itu 2 kota pelajar misalnya. Ya sudah gitu saya mau di Malang aja, keripik buahnya banyak, ya baksonya banyak misalnya. Atau saya pengen kuliah di Jogja karena di sana tuh orang Jawanya lembut dan senang senyum-senyum terus gitu ya, ramah-ramah gitu. Maka itu jadi alasan kamu untuk kuliah di luar kota. Nah, setelah kamu tahu apa alasan kamu kuliah di luar kota, maka itulah yang akan menolong kamu untuk menguatkan diri atau memantapkan hati pada saat kamu deg-degan, tidak berani ya kan untuk kuliah di luar kota. Sekali lagi, kamu pasti bisa. Saya pastikan kamu pasti bisa ya, dengan catatan kamu sendiri ingin punya pengalaman baru ya kan, ingin komitmen terhadap kampus yang udah kamu pilih ya kan, seperti itu, atau jurusan yang kamu pilih ya. Karena tadi saya sudah mengalami selama 26 tahun dan ternyata nyaman-nyaman saja tuh, ada banyak hal yang tidak kita dapat di daerah sendiri, maka kita harus keluar kota. Yang kedua, persiapan tempat tinggal atau kos. Untuk kamu yang kuliah di luar kota dan tinggal dengan saudara, kamu sih udah enak ya kan, udah nyaman aja gitu. Tapi bagi yang tidak punya saudara di luar kota, tentu mau nggak mau akan kos. Nah, maka kalian harus hati-hati untuk mencari tahu kos yang tepat untuk kamu. Jadi, kamu yang pertama yang harus kamu lakukan adalah tanyakan kepada kakak kelas kamu ya, yang ada di kampus yang kamu tuju. Misalnya gini, kakak kelas kamu ada kuliah di Brawijaya di Malang dan kamu keterima di Brawijaya ya, di UB gitu. Maka kamu bisa tanya ke kakak kelas kamu, ada nggak sih kos-kosan yang bisa dia rekomendasikan. Atau kalau misalkan tidak ada, kamu datang saja dulu ke kota yang kamu tuju. Nah kemudian kamu nginep di hotel dulu. Setelah selesai urusan pendaftaran, baru kamu cari informasi tentang kos-kosan. Biasanya sih di kampus ada tuh tersedia informasi terkait dengan kos. Jadi ada mahasiswa-mahasiswa yang sukarela memberikan informasi terkait dengan kos-kosan yang bisa mereka rekomendasikan untuk mahasiswa baru seperti kamu. Ya. Berikutnya, usahakan dulu survei kosnya seperti apa ya. Jadi walaupun direkomendasikan kan belum tentu cocok dengan kamu. Misalnya nih, kos-kosannya ternyata satu kamar ada 2 orang. Nah, sementara kamu tuh terbiasa dengan satu kamar dan tidak nyaman jika harus berbagi kamar. Ya, maka artinya kamu harus nyari yang benar-benar cocok kos-kosannya. Kemudian cek lagi, kalau misalkan kamu pulang malam dari kampus, kira-kira jalannya bagus nggak gitu, aman nggak gitu.
ya, sampai jam berapa tempat itu bisa keluar malam misalnya untuk cari makanan atau apa, ya kamu harus cari tahu. Berikutnya juga kamu survei tentang harga, ya. Ini bisa didiskusikan dengan orang tua berapa budget per bulan atau per semester atau per tahun untuk biaya kos, ya. Jadi ada harga, ada rupa biasanya kan seperti itu, ya. Kemudian kamu juga boleh membuat alternatif lain, misalnya 1 bulan kamu kos dulu, kemudian kamu lihat teman-teman di kampus, baik satu kelas ataupun dari satu sekolah yang satu kampus yang sama jenis kelaminnya, misalkan sesama cewek atau sesama cowok misalnya. Kemudian 1 bulan awal kalian kos dulu, bulan berikutnya kalian sambil nyari rumah kontrakan, ya, yang berisi misalkan 2 atau berapa kamar. Nah kemudian dalam 1 kamar itu misalkan terisi berapa orang, ya. Jadi patungan kontrak rumah itu biasanya bisa lebih murah. Itu saya alami sendiri pada saat saya kuliah di Padang, ya. Jadi dulu saya sih kos di 1 kamar, cuma di dalam rumah itu ternyata ada mahasiswa-mahasiswa lain yang mereka tuh patungan ngebayar kontrakan itu. Yang ketiga, tentang sikap dan perilaku. Ya, jadi saat kamu jauh dari orang tua dan keluarga kamu, ya upayakan untuk silaturahim dengan orang-orang di sekitar kamu. Ya, misalnya dengan ibu dan bapak kos, ya, karena mereka adalah wakil dari orang tua kamu di kota tempat kamu kuliah. Berikutnya teman-teman kosan, yaitu juga jadi wakil dari saudara atau adik dan kakak kita. Nah kemudian teman-teman kampus, ya, itu juga adalah orang yang akan menemani hari-hari kita. Maka upayakan senyum, salam sapa. Lagi-lagi kalaupun misalnya kamu nggak bisa akrab dengan banyak orang, setidaknya kamu tetap ramah, ya, dengan siapa aja. Jadi kalau ditegur itu jawab, kalau belum ditegur, tegur duluan, itu juga nggak apa-apa. Yang kedua, hati-hati dengan siapapun. Yang saya maksud adalah kepekaan kita terhadap orang asing. Ya, jadi bukan berarti kita jadi paranoid atau ketakutan. Berikutnya, hati-hati juga pada saat nyetrika. Jangan ditinggal pada saat nyetrika. Apapun alasannya, mendingan dicabut dulu kabelnya dibandingkan kamu tinggal. Ya, takutnya kamu lupa. Ya, itu bisa bahaya. Yang ketiga, pada saat kamu masak, jangan sekali-sekali ditinggal lama, ya. Atau jangan sekali-sekali ditinggal kompornya, ya, khawatirnya kamu lupa. Yang berikutnya, kebutuhan atau peralatan yang perlu disiapkan pada saat kita kos. Ini balik lagi kepada fasilitas kos-kosan masing-masing. Ya, ada yang lengkap, ya, tinggal bawa pakaian aja cukup gitu. Ada yang semuanya harus disiapkan, dari tempat tidur misalnya, dari lemari kecil, dari meja kecil, kursi, ya kan gitu ya. Kemudian juga peralatan mandi, kemudian setrika, kemudian apalagi hanger, rice cooker itu yang penting, atau kompor kecil, ya, itu perlu disiapin. Kemudian peralatan masak, ya, baik untuk merebus ataupun menggoreng, ya, itu udah harus disiapkan dari awal. Termasuk penggilingan, bumbu, ya, untuk giling bumbu, ya. Kalaupun ada blender kecil, ya itu lebih bagus. Yang kelima, keperluan bulanan. Saran saya sebaiknya dicatat pengeluaran bulanan. Dengan begitu, kamu bisa ngerti berapa sih setiap bulan kamu harus mengeluarkan uang untuk kebutuhan pokok. Misalnya air galon. Dalam 1 bulan kamu butuh 2 air galon. Nah, 1 air galon misalkan 18.000, ya, maka kamu catat. Kemudian minyak goreng, dalam 1 bulan kamu habis 2 kilo, ya, misalnya 20.000 lebih, maka kamu catat. Terus beras, dalam 1 bulan kamu membutuhkan 7 liter misalnya, atau 7 kilo, 7 kilo, maka berapa? Nah, tinggal dicatat. Terus keperluan cuci-mencuci, ya, misalkan deterjen tuh, ya, deterjen, misalkan dalam 1 bulan kamu butuh 2 deterjen. Nah, yang seharga 5.000, berarti dalam 1 bulan kamu membutuhkan uang 10.000 untuk biaya deterjen. Nah, keperluan dapur, stok telur itu harus, ya, minyak goreng dan telur itu nggak terpisahkan bagi anak kos. Ya, kenapa? Nah, itu yang praktis, cepet, apalagi kalau tugas lagi banyak dan kita tetap makan yang bergizi lah, ya, setidaknya gitu.
Mie instan itu boleh di stop ya kan, cuma sebaiknya tidak sering-sering makan mie instan. Dulu saya punya teman 1 dan 2 minggu pertama hidupnya mewah ya, minggu ketiga dan keempat tetap mewah ya, tetap makan soto ya, ayam panggang segala macam, tapi dalam bentuk mie rebus ya. Lama-lama dia tipes juga ya gitu ya. Jadi tipes itu salah satunya juga karena makan makanan tidak sehat juga kan gitu. Jadi jangan biasakan untuk sering-sering makan makanan instan ya, sebaiknya masak. Terus tahu tempe ya, itu juga di stok di kamar ya. Tahu tempe, kalau tahu tuh kalau kamu rebus itu bisa bertahan 3-4 hari. Kalau tempe biasanya 1-2 hari ya. Terus bawang dan cabai, bawang 5.000 misalnya, itu bisa bertahan 10 hari. Cabai misalkan 3.000 bisa bertahan 2-3 hari ya. Maka itu kamu catat, maka berapa biasanya dalam 1 bulan. Terus peralatan mandi ya, itu juga kamu catat juga, jangan sampai lupa. Pulsa dan internet itu juga termasuk kan pengeluaran bulanan. Yang keenam, kalau kangen rumah gimana gitu ya gitu. Beruntungnya kamu di masa sekarang ada video call ya, lewat media Skype, WA, kemudian Line ya. Kalau zaman saya dulu kirim surat ya, dan itu suratnya saya koleksi ya, sampai sekarang masih saya simpan jadi kenangan saya. Nah, keberuntungan zaman sekarang ya, kamu bisa lancar komunikasinya. Kamu juga bisa pulang setiap semester atau 1 bulan sekali kalau misalkan nggak terlalu jauh. Misalnya kamu kuliah di Bogor ya, terus kamu tinggal di Jakarta, maka kamu boleh sebulan sekali atau 2 minggu sekali itu pulang. Sejujurnya sih kalau saya sendiri makin sering pulang itu makin berat untuk berangkat lagi gitu. Makanya saya sendiri jarang pulang karena nahan rindu di tanah rantau itu lebih ringan dibandingkan untuk balik lagi merantau setelah pulang ya gitu ya. Jadi memang berat meninggalkan rumah, tapi bukan berarti kita nggak bisa ya. Yang ketujuh, kalau kamu orang yang beragama, jangan tinggalkan ibadah ya. Jadi obat kita tinggal sendiri jauh dari keluarga adalah Tuhan. Itu saja. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk komen ya, persiapan apa yang sudah kalian lakukan sejauh ini untuk kuliah di luar kota, dan apa perasaan kamu karena akan kuliah di luar kota. Dan jangan lupa untuk like, subscribe ya, dan kamu boleh share video ini ke seluruh sosial media atau ke semua sosial media yang kamu punya. Bye everyone, aku Bilal, wassalamualaikum.